Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, OS. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu semua dewan guru, sihang, dan juga sensei, senpai, dan semua karateka dimanapun berada, khususnya dari perguruan Lemkari. Baik, pada kali ini saya akan mereview sebuah kata atau jurus pada karate yang ada di sebuah buku Best Karate Volume 5, yaitu karya dari Masatoshi Nakayama. Nah, buku ini adalah buku yang sangat lama ya, buku lawas. Ini covernya. Kalau volume 5 ini berisi tentang Heian dan Teki. Buku ini diterbitkan pada tahun 1979 di Jepang. Oke, tanpa berlama-lama kita jelaskan dulu sedikit tentang kata. Nah, kata ini merupakan jurus dari sebuah karate, di mana kata ini mencakup teknik-teknik dasar yang terdiri dari blocking atau tangkisan, kemudian sentakan atau hentakan, kemudian juga pukulan dan tendangan. Nah, keempatnya ini dirangkai sedemikian rupa menjadi suatu kesatuan yang utuh sesuai dengan cara berpikir yang logis. Jadi memang satu kesatuan disusun sedemikian rupa dengan cara yang masuk akal gitu kan. Nah, dalam perkembangannya kata itu menjadi dua bagian berdasarkan buku ini. Nah, bagian yang pertama itu adalah kata yang kelihatannya mudah, namun itu menggambarkan keagungan dan kemuliaan. Jadi latihan kelompok ini itu berdasarkan untuk membangun jasmani, physical development ya, membangun jasmani, kemudian untuk menempa otot dan juga tulang. Kemudian bagian yang kedua itu adalah kata yang dalam latihannya itu untuk mendapatkan refleks yang cepat, kemudian pergerakan yang gesit. Jadi ada dua kelompok kata. Jadi setidaknya ada sekitar 50 kata yang sudah diturunkan secara turun-temurun dari pendahulu-pendahulu kita. Baik, yang pertama kita langsung saja pada materi ini, yaitu Heang Sodang. Heang itu adalah kelompok kata yang artinya pikiran yang damai. Jadi ada yang ini ada 5 kata dasar ya. Yang pertama Sodang itu adalah tingkatan pertama, Heang Sodang. Ini ada 2 kata Heang Sodang. Jadi terdiri 2 suku kata yaitu Heang dan Sodang. Jadi Heang Sodang ini terdiri dari 21 gerakan yang rata-rata waktu yang diperlukannya itu adalah sekitar 40 detik. Baik, yang pertama kita lihat dulu. Nah, untuk memulai sebuah kata itu dimulai dari gerakan sikap siap seorang karateka. Nah, ini kemudian berubah menjadi shizentai namanya, dengan cara menggerakkan memindahkan kaki kiri. Jadi yang dibuka itu adalah kaki kiri sehingga nanti kedua kaki itu sejajar dengan bahu sambil seraya menyilangkan tangan dan membentuk sikap tegap. Jadi nggak ada yang letoy atau tidak tegap ya. Seorang karateka itu harus tegap. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, ini ada embusan namanya pergerakan. Jadi kata itu bergeraknya itu 4 dan 8 penjuru mata angin. Dan semuanya itu gerakan kata itu seolah-olah kita ada lawan dalam melakukan gerakan, meskipun sebenarnya dalam bergerak itu tidak ada lawan. Jadi kata itu dibayangkan kita ada lawan dari segala penjuru. Jadi dalam pergerakannya itu harus cepat, harus siap menghadapi lawan dari segala penjuru. Oke. Kalau ini namanya kuda-kuda, yang pertama ini Hachinoji Dachi. Nah, berikutnya gerakan yang pertama itu adalah gedang barai, arah ke kiri. Jadi hidari itu adalah artinya kiri, gedang barai. Itu dengan cara memblok tangkisan ke bawah. Gedang barai itu downward block ya. Dengan kira-kira
diawali dengan arah telinga, kemudian ke bawah, ditangkis ke bawah dengan cara blok. Jarak antara kepalan tangan kiri dengan lutut kiri itu sekitar 15 cm. Kemudian, nah ini kuda-kudanya adalah Zenkutsu Dachi. Dari Zenkutsu Dachi. Berikutnya, maju satu langkah Judang Oisuki, pukulan arah perut, arah ulu hati, dengan cara melangkahkan kaki kanan seraya memberi pukulan arah perut. Nah, kuda-kudanya masih sama Zenkutsu Dachi, Migi itu artinya kanan. Berikutnya balik kanan, gedang barai. Jadi sama ya, gedang barai itu tangkisan arah ke bawah dan jarak antara kepalan itu dengan lutut itu adalah 15 cm. Ini Migi, arah ke kanan. Nah, ini pergerakannya atau embusannya bisa dilihat. Kemudian dilanjutkan dengan namanya Migi Kensui Tate Mawashi Uchi. Jadi ini pukulan seperti memukul tangannya hammer fist ya, pukulan palu. Jadi seperti palu memukul. Nah, ini melangkah dengan cara ditarik dulu kakinya, kaki kanannya ditarik, kemudian kembali pas dipukul kembali ke Zenkutsu Dachi. Ini pukulannya, hammernya, palunya itu kembali ke Zenkutsu Dachi, Migi Zenkutsu Dachi. Next, berikutnya adalah maju satu langkah Judang Oisuki, Hidari Judang Suki. Jadi melangkahkan satu kaki dengan tetap mempertahankan kuda-kuda Zenkutsu Dachi. Jadi untuk kuda-kuda ini ketika melangkah itu kita harus tidak turun naik kuda-kudanya. Jadi tetap kita bayangkan misalnya ada loteng di atas kepala, jadi ketika melangkah itu nggak jebol, jadi tetap tingginya rata. Masih ya, sama Judang Oisuki adalah pukulan arah ulu hati. Kemudian setelah itu kita lakukan lagi gedang barai. Gedang barai dengan tangan kiri, hindari gedang barai. Arahnya adalah ke depan. Tadi ke kiri, ke kanan, kemudian sekarang ke depan. Dengan cara yang sama dengan gerakan sebelumnya. Kemudian melangkah satu kaki dengan seraya menarik awalan tangan kiri. Yang dari bawah tadi gedang barai kan tangan kiri. Kemudian ambil awalan di atas. Kemudian kuda-kudanya sama ya, Zenkutsu Dachi. Kemudian diblok atau ditangkis arah kepala yang namanya Age Uke. Age Uke. Nah, ini dilakukan 3 kali. Maju satu langkah, hindari Jodang Age Uke. Kemudian maju satu kali lagi, Migi Jodang Age Uke, seraya berteriak atau mengeluarkan suara atau istilahnya kiai. Nah, berikutnya dilakukan gedang barai lagi sambil memutar. Jadi yang tadi arah ke depan kemudian diputar balik. Nah, ini arahnya bisa dilihat di sini ya. Arah ke kiri, hindari gedang barai dengan cara yang sama dengan sebelumnya, gerakan sebelumnya, yaitu kuda-kuda masih Zenkutsu Dachi, arah ke kiri, hindari artinya kiri ya. Kemudian jarak kepalan dengan lutut kira-kira 15 cm, jangan diukur pula, dikira-kira saja gitu kan. Kemudian maju satu langkah Judang Oisuki dengan tangan kanan, kemudian balik kanan dari kiri, gedang barai, balik Migi gedang barai arah ke kanan. Nah, ini jadi badannya sudah menghadap ke belakang, masih gerakan yang sama, gedang barai. Berikutnya adalah maju satu langkah Judang Oisuki atau Oichukin Sudang. Itu pukulan arah perut masih dengan tangan kiri, hindari. Kemudian arah ke belakang
dilakukan gedang barai. Gedang barai hadap ke belakang itu dengan gerakan yang sama. Kuda-kuda juga masih sama, Jankutsu Dachi. Maju satu langkah, Judang Oisuki. Nah ini Judang Oisuki, kuda-kuda sama Jankutsu Dachi. Bedanya dengan antara tangkisan dengan pukulan. Kalau tangkisan badannya miring, sementara pukulan badannya menghadap ke depan. Nah ini dilakukan 3 kali. Nah yang kedua ini hidari kiri, yang ketiga adalah migi. Migi ini yang terakhir ini dilakukan sambil kiai. Di sini kiai ya. Nah berikutnya adalah suto uke, arah ke kiri, yang namanya hidari suto uke. Itu dengan cara tangkisan dengan pisau tangan. Jadi diambil dari samping telinga, kemudian tangan kanannya di depan dada, kemudian dilakukan gerakan yang sama. Kalau ini arah ke kiri, dilakukan gerakan yang sama, migi suto uke. Nah ini bisa dilihat kuda-kudanya ya. Nah ini ke kiri, maju satu langkah, migi suto uke, itu arahnya miring. Nah kalau tadi lurus ke kiri, ini miring ke depan, membentuk sudut 45 derajat. Nah berikutnya balik kanan, arah ke kanan, migi suto uke. Nah ini bisa dilihat pada kuda-kudanya. Kuda-kudanya kokutsu dachi. Jadi untuk suto uke, kuda-kudanya adalah kokutsu dachi, beratnya ke belakang. Perhatikan kaki kiri dan kaki kanannya. Berikutnya adalah melangkah satu kali, hidari suto uke. Ini kuda-kudanya. Jadi miring, dari miring 45 derajat. Nah terakhir adalah yame, selesai, kembali ke sikap karate Shizenpai awal, dengan cara menarik kaki kiri yang di depan sehingga kaki kiri dan kanan sejajar dengan bidang bahu. Baik, itu adalah gerakan-gerakan dari Heang Sodang. Jadi poin penting pada Heang Sodang ini adalah, jadi Heang Sodang itu adalah kumpulan atau gabungan dari, yang pertama itu adalah teknik tangkisan dasar yang terdiri dari downward block atau yang dikenal dengan gedang barai, kemudian upper level rising block atau yang dikenal dengan age uke, dan terakhir adalah middle level block with the back of the sword hand atau yang dikenal dengan suto uke, dan gabungan dari middle level strike punch atau dikenal dengan Judang Oisuki, pukulan arah perut. Jadi itulah Heang Sodang atau kata dasar yang tingkat pertama dari tingkatan Heang, diambil dari buku Best Karate volume 5 karya dari Masatoshi Nakayama. Demikian yang bisa disampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan hubungi di alamat berikut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Os.